Puji nama Tuhan, Shalom, Haleluya. Selamat datang Pastor Fu, selamat melayani Pak. Puji nama Tuhan, kami semua di tempat ini, saya percaya kita adalah umat yang dikasihi Tuhan, yang siap memuji Tuhan berlambaikan tangan. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan kelihatan dari wajahnya. Saya percaya setiap kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Ya, katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik. Amin. Mari sama-sama kita angkat satu pujian bagi Tuhan kita. Biarlah segala yang bernafas, semua yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Yesus. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, hanya namamu Tuhan yang layak menerima pujian dan penyembahan. Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Bersama-sama kita sembah Tuhan, sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami sembah Engkau Tuhan, sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, mari umat yang dikasih Tuhan, angkat suaramu, sembahlah Dia. Nyatakan Dia baik. Tuhan yang kita sembah sungguh amat sangat baik. Glory, haleluya. We give you praise, we give you honor, Almighty God, Jesus. Sembah Tuhan, sembahlah Dia, sembah. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Selama-lamanya Yesus baik, Yesus baik. Selama-lamanya. Mari umat Tuhan, ucapan syukur. Berilah yang terbaik buat Tuhan. Ucapan syukur bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Terima kasih. Bermazmurlah bagi Dia, berserulah kepadanya, bermazmurlah bagi Tuhan kita. Maya shena nama maya shena nama takada baba baba. Kirala maya ya shena nama takada baba baba. Kirala maya shigara nama mama mama. Oh, haleluya. Kirala maya ya shena mata mana mana kira lama ya maya sakada bakada masina mana takabara lama ya Jesus 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 Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima Engkau yang layak menerima pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapak Yesus. Yesus. Oh. Haleluya. Haleluya. Berikan penghormatan-Mu. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita, berserah, berseru. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau layak terima pujian. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak menerima pujian. Kau yang layak Tuhan. Agungkan Yesus Raja di atas. Katakan sekali lagi. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
Segala puji syukur bagimu Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab Kau layak terima pujian. Mari semua umat Tuhan mengangkat tangan, penyembahanmu, persembahkan yang terbaik bagi Dia. Oh, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Hanya Yesus yang layak. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Terimalah persembahan kami Tuhan, terimalah persembahan syukur kami. Yesus, oh haleluya. Raja di atas segala raja. Katakan, hanya Raja, Raja di atas segala raja. King of all the King, Jesus name. Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Engkau yang melawat setiap kami, Engkau hadir pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, seperti kata firman Allah, ketika kami berkumpul, kita mengangkat, ketika kami menyembah Tuhan, Engkau yang berhadirat pagi hari ini. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus ibadah kami Tuhan. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami, perasaan kami, tubuh jiwa roh kami. Kami persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur terima kasih kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, ada kuasa, ada mujizat pagi hari terjadi. Segala beban masalah dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berletih lesu dan mengalami beban masalah, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa terima kasih, Tuhan melawat setiap kami dan nama Tuhan dipermuliakan sejak pagi hari ini dan untuk selama-lamanya. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Setiap kita yang percaya dan siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oh haleluya, segala kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom buat Pastor Shelly. Selamat datang kembali. Haleluya. Bapak Ibu lihat kiri kanan saudara, ada yang masih cemberut, mungkin yang belum sarapan, dicolek aja ya. Ya, katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati satu dengan yang lainnya ya. Kita punya gembala sidang di tempat ini dan kita juga punya gembala agung. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Dia gembala yang baik. Amin. Mari bertepuk tangan, bersorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Katakan, Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini milik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini milik. Oh haleluya, praise the Lord. Tuhan Kau gembala kami, kami domba-Mu. Berilah kami menikmati pengorbanan-Mu. Tuhan
lagi kita memuji Tuhan. Tuhan Kau gembala kami, Tuhan kami domba-Mu. Bila kami menikmati pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Puji nama Tuhan, sebab Dia Gembala Agung yang setia. Haleluya. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik. Bersyukur sebab Dia baik, Dia Gembala yang baik. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dan karbias. Haleluya. Mari bersorak buat Tuhan. Angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, melompat bagi-Mu. Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, suaraku, puji nama-Mu, ku menari bagi-Mu. Ku angkat, ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku raih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya buat Tuhan kita. Masih kuat muji nama Tuhan Bapak Ibu? Amin. Coba lihat kiri kanan, ayo lebih lagi semangat memuji Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sorakan haleluya. Lebih lagi bersorak buat Tuhan kita. Yesus Tuhan, dengan segenap hati puji nama-Nya. Come on. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Suara dan bernyanyi, karena siapa? Tuhan. Mari, mari menari memuji, sukacita di hati. Come on. Dan mulia, ajaib semua Tuhan, lebih lagi pujikan nama-Nya.
memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Katakan, Tuhan, haleluya. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalammu, Tuhan. Mari menari, menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on, 1, 2, 3. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah memuji nama Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dia terbesar, Kau terbesar dan mulia, semua memuji-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yesus terbesar, Kau terbesar dan mulia, semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Yes, we give you glory. Sorakan haleluya. Katakan Bapak Ibu, haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kami percaya setiap kita yang menyembah Tuhan dengan segenap hati akan merasakan kuasa. Dalam pujian ada kuasa. Pemazmur Daud mengatakan, Bapak Ibu, saya sedikit mau cerita. Ada pengalaman seseorang bilang sama saya, Pak Erik, boleh nggak saya ngomong? Saya ngalami masalah begitu berat. Dan entah saya mesti cerita sama siapa. Saya bilang, kamu punya Tuhan kan? Berdoa. Sudah, tapi kayaknya biasa-biasa aja. Terus, enggak, tetap kamu harus berdoa. Saya sebagai teman dia, sebagai saudara seiman, saya bilang tetap doa. Udah. Ketika dia sudah berdoa, kembali ke aktivitas. Dan mulutnya, pikirannya hanya bilang, Tuhan, aku capek. Tuhan, aku udah gak kuat. Tuhan, aku pengen. Nah, ketika pengen itu dia berpikir 2 kali, 10 kali dia berpikir, aku pengen apa? Nah, ketika dia mengatakan setiap hari, Tuhan capek, Tuhan gak kuat, Tuhan aku udah bosen. Terus ada suara mengatakan begini, ya udah, pulang aja ya. Nah, kira-kira ketika dia mendengar suara itu, dia bilang, Tuhan, apa benar nih suara Tuhan? Kan Tuhan bilang, kalau capek ya udah pulang. Di situ dia berkeringat dingin, dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa makan. Ternyata dia masih ingin menikmati hidup di dunia ini. Sakit dia ada,
masalah berat dia ada, rumah tangga usahanya lagi ada masalah. Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali kita lupa bahwa Tuhan izinkan proses itu kita alami. Bapak Ibu yang pernah diproses Tuhan boleh angkat tangan. Yang pernah mengalami proses Tuhan. Oke. Di dalam proses itu Bapak Ibu mengalami kebaikan Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan sekali lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, saya yakin, saya pribadi pun bukan tidak pernah, sering mengalami proses. Dan sampai saat ini pun masih proses. Kalau saya bertanya Tuhan sampai kapan? Waktunya Tuhan yang terbaik. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih, mari sekalipun sebentar pujian kita naikkan, sekalipun Tuhan gak menolong kita, sekalipun mungkin Tuhan cuek sama kita, tapi kita gak tahu rancangan Dia terlebih indah. Ya, ada amin Bapak Ibu, yang terbaik pasti kita terima dalam nama Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Jawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Bapak Ibu kasih nama Tuhan, sama-sama kita kembali bangkit berdiri. Pujian ini mengatakan berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan menolong. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Seperti Mazmur Daud, sekalipun aku dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Berkali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Katakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Sekalipun Tuhan tidak menolong, meskipun duri dalam dagingku, katakan, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun, oh haleluya, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap Tuhan, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih, ku tetap memilih untuk percaya dan
mengucap syukur. Bersama-sama katakan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Seringkali, berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Lebih-lebih lagi kita angkat pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, Yesus, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih ya Tuhan, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun Tuhan doaku tak terjawab, doaku tak terjawab, amin. Meskipun hatiku habis lenyap, aku tetap memilih untuk percaya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, berserahlah kepada Tuhan. Dia pasti beri yang terbaik buat kita. Amin. Berkali-kali kau menolong, ya, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, yes. Berkali-kali kau menolong, Yesus. Berkali-kali kau kuatkan. Amin. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Saya rindu hanya jemaat saja menaikkan pujian ini. Sama-sama katakan, mari jemaat Tuhan. Berkali, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dia selalu ada bersama dengan kita. Selalu ada kebaikan Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Karena kita umat yang dikasihinya. Oh, berkali-kali Tuhan menolong. Dia selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau setia. Oh, berkali-kali Tuhan, kali-kali Kau menolong. Selalu ada pertolongan Tuhan. Kali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Berkali-kali Kau menolong. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Kuatkan. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Engkau ada.
Tuhan menolong. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap percaya Tuhan, di dalam Engkau ada pertolongan, ada kekuatan baru dan perlindungan. Engkau gunung batu keselamatan kami. Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan, bukan yang lain. Kami bersyukur, berterima kasih punya Allah yang hidup, yang selalu melihara kehidupan kami. Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Tuhan, tugas kami adalah bagaimana kami boleh Engkau suruh untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus berjalan dalam dunia ini. Kami terus diproses oleh Tuhan. Kami terus mau diajar, kami mau ditegur, kami mau nasihati Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami terus untuk kami boleh mengerti apa menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini untuk kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Berkati seluruh gereja Tuhan dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, bila Roh Kudus boleh mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kami, yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Saya bersyukur bahwa dalam perjalanan kali ini mengikuti kegiatan selama di Bali, berkesempatan untuk menaburkan firman Tuhan bagi kita. Ada yang bertanya sebutan namanya gimana ya. Dan tadi waktu di depan juga kalau sebut 3 nama pasti selidahnya keseleo ya. Saya waktu kuliah di Jawa Timur dengan teman-teman, ketika saya lulus saya langsung masuk sekolah Alkitab. Saya menyelesaikan S2 saya juga ketika saya harus menjadi dosen di sekolah Alkitab. Nah waktu saya satu di Jawa Timur, apa yang terjadi, teman-teman dari Nias dan dari Jawa ya, banyak anak Tuhan yang jadi hamba Tuhan dari Nias juga. Perkenalan namanya siapa? Saya bilang Fu Kwet Kyong. Waduh kepanjangan, susah panggilnya. Saya bilang pendek aja, Kwet Kyong. Susah juga dibilang. Yang pendeknya lagi biasa. Kan Aho, Akyong, kan saya dari Bangka. Jadi jadinya begitu ya. Tapi 3 bulan kemudian dosen saya kaget, teman saya manggil saya dari jauh jadi Keong jadinya ya. Nah itu susah. Di Jakarta saya siaran, saya memegang program Reach to Unreach People di program radio Pelita Kasih di Heartland FM Yaski dulu namanya. Di sana saya memperkenalkan saya Fu Kwet Kyong, para penelepon yang datang dan menghubungi baterai. Oke, baik. Ini receivernya ya. Transmitternya. Baik, dan ketika saya siaran di radio, orang juga sulit kalau panggil nama Kwet Kyong ya. Dan itu terjadi persis tadi. Mereka manggil saya jadi Kwet Tiao, Kwet Kyongnya ya. Wah, kok jadi Kwet Tiao lagi gitu ya. Ya, nah jadi akhirnya saya bilang panggil aja. Istri saya bilang, udah sekarang
Waktu saya jadi dosen biar murid-murid gak susah, saya mengajar di 3 sekolah Alkitab di bidang homiletika, yaitu ilmu berkhotbah. Saya mengajarkan mereka dan saya perkenalkan, udah panggil aja Pak Fu. Nah, dan hari ini diangkat jadi Master Fu, ya. Tapi nggak bisa kungfu gitu ya. Ya. Saya dari Bangka, ya. Bangka. Ada yang tahu Belitung? Ada yang tahu Belitung? Belitung itu kan terkenal karena Laskar Pelangi, ya. Udah pernah Laskar Pelangi. Atau orang tahu dulu gubernurnya Pak Ahok Basuki Cahayapurnama, ya. Nah itu 2 pulau yang berbeda, Babel, Bangka, Belitung. Saudara, seluruh pulau provinsi di Indonesia tidak ada yang Alkitabiah. Kecuali 1, Bangka Belitung ada di Alkitab, ya. Babel, ya. Bangka Belitung, ya. Kalau Bangka sama Belitung lebih sering dengar nama Bangka apa Belitung? Bangka, ya, karena Bangka memang duluan terkenal sebelum Belitung, ya. Belitung kan belakangan Laskar Pelangi sama Pak Ahoknya. Kalau Bangka dari dulu orang udah tahu. Tahu dari mana? Tua-tua Bangka. Nah itu orang udah tahu, gitu ya. Dalam Tuhan, saya punya 3 anak, sudah menikah. Istri saya hari Kamis udah kembali ke Jakarta. Anak yang pertama putri, yang kedua putri. Dua-duanya kuliah di Cina, satu di Fuzhou, di Fujian. Dan anak ketiga, puji Tuhan ketika anak pertama putri, anak kedua putri. Waktu itu saya masih ingat 12 tahun lalu kami ke Singapura. Ketika ke Singapura kami lihat kehidupan di Singapura begitu penuh tantangan, berat ya, persaingan ya. Orang punya 1 anak aja udah syukur ya. Gimana saya bawa 2 anak ketika ke sana jalan. Dan teman saya di rumah tersebut juga yang kami bersama-sama ketemu di sana, dia juga 2 anak. Nah di sanalah saya bilang, kita minta sama Tuhan yuk anak ketiga. Kan begitu kan ya. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati kami dengan anak ketiga. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Anak ketiga akhirnya perempuan juga. Bapak Ibu jangan tegang, saya kan baru pertama khotbah jadi tegang nanti ya. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, anak-anak saya anak-anak yang kuat. Jadi kalau orang nanya anaknya putra putri berapa? Anak saya variasi. Yang pertama perempuan, yang kedua putri, ketiga cewek. Jadi lengkap semua. Istri saya dari Jawa Tengah, saya Bangka. Jadi anak-anak kami anak yang kuat. Kenapa kuat? Karena gabungan Bangka dan Jawa, anak-anak baja. Nah, itu anak keluarga kami ya. Nama istri saya Tesalonika. Benar Bapak Ibu, di sini ada nama yang pakai nama Alkitab Tesalonika. Jadi panggilnya Tesalonika. Nah puji Tuhan ketika saya melamar dia, mertua saya tidak mewajibkan saya mengganti nama jadi Korintus. Jadi kami bisa bersama-sama berjalan tetap Phuket Keong namanya. Mari kita berdoa dulu ya. Kita mendengar firman Tuhan. Bapak kami bersyukur atas penyertaan hari ini. Di mana kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami biar apa yang Tuhan kehendaki di surga terjadi pada saat ini. Apa yang Tuhan tetapkan dalam kekekalan, biarlah kehendak Tuhan terjadi pada pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Yang siap dengan firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Siap? Puji Tuhan. Nah hari ini saya diberikan tema yang luar biasa. Sudah lama. Ya saya masih ingat saya mengkhotbahkan Ibrani pasal 12 ketika 10 tahun lebih yang lalu. Dan gereja-gereja Tuhan ketika saya berkhotbah seringkali tidak memberikan tema. Tetapi gereja di tempat ini memberikan tema yang luar biasa. Apa? Didikan Tuhan. Katakan sama-sama. Didikan Tuhan. Didikan Tuhan adalah kasih Allah yang membentuk kita anak-anaknya. Nah ini yang akan kita belajar. Kok kasih Tuhan diwujudkan dalam didikan? Nah saya bacakan Ibrani pasal 12. Saya mulai dengan ayat 4 terlebih dahulu. Ya ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya saya habiskan sampai ayat ke-8 untuk kita ya. Mari kita perhatikan. Ibrani pasal 12 ayat ke-4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Dan Tuhan mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika membaca bagian ini, saya teringat akan kisah daripada kehidupan Yusuf.
Saudara, Yusuf tidak pernah berbuat jahat. Kita tahu dia hanya bermimpi. Dan mimpinya datang dari Tuhan. Tapi justru mimpi itu membuatnya dibenci. Dan Yusuf dalam sekejap diseret oleh saudara-saudaranya. Saudara kandungnya sendiri membuang dia ke dalam sumur yang gelap. Bayangkan Yusuf dalam masa remajanya, ketika saya menggali kebenaran firman Tuhan sekitar usia 17 tahun. Dia ada di sumur yang gelap sendirian dan menangis. Yusuf mungkin bertanya begini, Tuhan, mengapa ini terjadi pada aku? Saudaranya yang menjual dia. Dia dibenci karena mimpinya, dan mimpi itu kan bukan mimpi yang dikasih Tuhan. Di sumur yang gelap itu Yusuf mungkin berkata, Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Bapak Ibu, belum selesai di situ. Belum selesai di situ. Ia dijual sebagai budak. Diangkat dari sumur, dia difitnah, bahkan lalu dipenjara. Thank you multimedia. Terima kasih. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika difitnah, dimasukkan ke penjara tahun demi tahun. Saya percaya mungkin sudah ribuan doa yang diungkapkan dan diucapkan oleh Yusuf. Mungkin Yusuf dalam ribuan kali doa berkata, mengapa? Mengapa? Bapak Ibu, di balik semua air mata, ternyata Tuhan sedang bekerja. Yusuf tidak tahu jalannya, tetapi Tuhan menuntunnya. Amin. Ya. Sehingga suatu hari Yusuf berdiri sebagai penguasa nomor 2 di Mesir. Dia menyelamatkan banyak orang. Siapa? Bangsanya sendiri yang dalam kelaparan ketika ke Mesir. Dan waktu saudara-saudaranya datang, Yusuf akhirnya mengerti maksud Tuhan. Apa yang Yusuf ucapkan? Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Di masa lalu Yusuf bertanya, why? Mengapa? Tetapi di saat di hadapan saudara-saudaranya, Yusuf sekarang menjadi mengerti. Itulah rencana Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Bapak Ibu, di masa lalu Yusuf bertanya, kenapa Tuhan aku di sumur yang gelap? Kenapa saudaraku mengkhianati aku? Kenapa saudaraku membenci aku? Mengapa aku sudah setia dan tidak mau melanggar kekudusan? Tante Potifar menuduh aku memperkosanya. Kenapa Tuhan Engkau memberikan mimpi itu bahwa aku akan disembah, tetapi sekarang aku di tempat yang terdalam, di penjara ini. Sekadang Tuhan mengizinkan sakit, gagal, pergumulan. Kadang Tuhan mengizinkan kehilangan. Bukan karena Tuhan membenci, melainkan karena Tuhan sedang memimpin kita kepada sesuatu yang lebih besar. Amin. Ibrani 12 ayat 6 bilang begini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi pada saya? Bukankah sering kita tanyakan ketika mengalami sakit, gagal, pergumulan, keuangan, masalah pekerjaan. Tapi Ibrani berkata, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Siapa yang mau dikasihi Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Benar? Siap diproses oleh Tuhan? Ada banyak orang pingin berkata, aku mau diakui sebagai anak. Aku bangga punya bapak yang demikian. Tapi maaf kata, mereka tidak tahu Bapa mereka, Bapa yang seperti apa. Tapi melalui khotbah hari ini saya berharap kita bukan hanya berkata, aku bangga memiliki Bapa seperti engkau. Bukan saat diberkati, bukan saat semua lancar. Tapi ketika dalam sumur yang gelap, ketika di dalam tempat yang gelap itu, kita tetap berkata, aku bangga punya Bapa yang seperti engkau. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita lihat next slide. Di bagian selanjutnya di slide ini. Apa itu didikan Tuhan? Balik, kita belajar apa didikan Tuhan. Bapak Ibu, didikan Tuhan bukan hukuman. Didikan Tuhan bukan menghancurkan. Dan didikan Tuhan jangan ditolak. So mengapa didikan Tuhan bukan hukuman? Karena kasih yang Tuhan nyatakan melalui didikan itu bukan kemarahan.
bukan kemarahan. Bapak Ibu, ketika murid-murid bersama Yesus berjalan dan melihat orang yang buta sejak lahir, mereka memperdebatkan dan berkata, apakah dosa dia atau dosa orang tuanya sehingga dia terlahir buta? Yesus berkata, bukan dosa dia, juga bukan dosa orang tuanya, tetapi kehendak Tuhan mau dinyatakan melalui dia. Amin. Iya. Didikan Tuhan itu bukan hukuman. Kedua juga bukan menghancurkan, tapi justru didikan Tuhan membangun, konstruktif, bukan destruktif, bukan merusak. Dan ingat, terimalah didikan, bukan menolak. Karena didikan adalah tindakan kasih Allah. Sama-sama katakan, didikan adalah tindakan kasih Allah. Didikan adalah tindakan kasih Allah. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Allah membentuk karakter kita, itu ternyata melalui proses yang namanya didikan. Jadi didikan sama dengan tindakan kasih. Tapi banyak anak Tuhan mengartikan didikan sama dengan hukuman. Salah. Saudara, Allah memakai didikan membentuk karakter, mengoreksi arah hidup kita dan membawa kita semakin serupa Kristus. Bapak Ibu, bukan kemarahan, sekali lagi didikan bukan kemarahan tapi kasih. Didikan bukan menghancurkan, tujuan Tuhan untuk membangun. Karena itu jangan tolak didikan tapi terima. Disiplin itu Tuhan terapkan bagi setiap anak-anaknya. Mari kita kembali melihat dalam kehidupan Yusuf. Gimana Yusuf? Yusuf itu 17 tahun kira-kira Bapak Ibu. Dalam mimpi besar yang dari Tuhan, dia justru mengalami kebencian keluarganya. Soalnya Yusuf yang diseret, dilempar ke dalam sumur, mungkin berteriak tolong. Dia panggil nama Ruben, dia panggil nama saudara-saudaranya. Tidak ada yang datang. Dan di situ apa? Di situ kita melihat manusia bisa meninggalkan. Tapi kan bukankah di akhir di Kejadian pasal 50 terbukti Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan Yusuf. Amin. Iya. Saudara, ketika dia dijual ke negeri asing, direndahkan, gak punya hak. Bahkan di rumah Potifar dia belajar integritas, tetapi identitas yang dia pertahankan, karakter yang dia pertahankan, membuat dia difitnah. Identitas ternyata bukan ditentukan posisi, tetapi karakter. Yusuf berusaha mempertahankan karakter. Apa yang terjadi? Dia tidak salah, dia di penjara. Yusuf dibalik jeruji akhirnya. So Yusuf bisa berkata, Tuhan sudah selesai dengan hidupku. Buktinya Tuhan tidak melepaskan, Tuhan tidak menolong. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai Yusuf justru ketika di penjara. Yusuf bertemu dengan 2 orang yang membuka jalan bagi dia menuju istana. Dahsyat gak? Amin. Justru di penjara, saya ulangi, justru di penjara Yusuf menemukan jalan menuju istana. Siapa yang nyangka? Ya tadi kesaksian di mall ketemu yang punya kunci. Kan begitu kan? Itu cara Tuhan. Ketika makan ketemu teman lama. Gereja belum meletakkan batu, belum apa-apa, gudang udah penuh. Itu cara Tuhan. Amin. Itu cara Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat proses yang terlihat seperti hukuman, melihat prosesnya Yusuf, sumur, perbudakan, penjara. Ingat, Yusuf ketika dijual, dia nggak bisa bahasa, nggak punya modal uang, nggak tahu budaya di sana. Bapak Ibu, kira-kira anak umur 17 tahun dijual ke negeri lain, seperti Yusuf bisa berhasil nggak? Bisa sukses nggak? Dia nggak tahu bahasa di sana. Dia nggak punya modal uang apapun. Baju pun cuma yang nempel di badan. Dia nggak punya relasi siapapun yang dikenal. Yusuf ketika dijual jadi budak di Mesir, benar-benar bangkrut. Nah, orang model kayak gitu gimana bisa berhasil? Tapi Tuhan bicara lain. Proses yang diberikan oleh Tuhan itu ternyata bukan menghancurkan. Di tangan Tuhan, Tuhan membentuk hati seorang seperti Yusuf menjadi pemimpin yang akhirnya pemimpin yang penuh belas kasihan. Tahu gak Bapak Ibu, pemimpin yang penuh belas kasihan diproses lewat apa? Kadang lewat kegelapan, lewat tempat-tempat yang gak terduga. Nah, suatu hari kan Yusuf kan bilang kan, kamu merekakan yang jahat. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Itulah cara Tuhan.
Mari kita lihat bahwa didikan ada tindakan kasih Allah membentuk karakter bahwa kita serupa Kristus. Next slide selanjutnya. Nah, kita udah lihat apa itu didikan. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa didikan Tuhan diperlukan? Apa itu didikan? Kita udah lihat. Lalu mengapa sih perlu didikan Tuhan? Satu, didikan Tuhan diperlukan karena kita adalah anak. Saya nggak pernah lihat satu orang tua yang ngejewer telinga anak tetangga. Berantem, betul kan ya? Sama tetangga. Apalagi di sekolah. Anak orang, saya di kepengurusan sekolah. Ada sekolah yang ribut, orang tua ribut besar karena apa? Karena anak ini ketika dibully, ya salah anak-anak yang ada bully. Tapi karena papanya seorang punya pangkat datang, bukan melaporkan ke sekolah, datang ke sekolah, dia datangin 17 anak itu dibentak. Di-strap anak-anak itu. Nah itu jadi masalah, anak orang. Nah Bapak Ibu, kenapa Tuhan perlu mendidik kita? Karena dianggap kita anak. Ayat 6 berkata, ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi didikan mengkonfirmasi identitas kita sebagai anak Bapa. Amin. Iya. Dan ingat, didikan diperlukan karena Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu, kasih yang sejati itu menegur, mengkoreksi, membentuk. Itu kasih yang sejati. Saudara, kasih ditambah dengan disiplin itu akan mengalami pertumbuhan. Kasih tanpa disiplin akan menghasilkan anak yang menuju kehancuran, bukan pertumbuhan. So lihat banyak anak-anak sekarang, ini dikit nggak boleh, itu nggak boleh, ini sampai ada namanya sebutan generasi strawberry. Itu yang terjadi. Dan mereka anak-anak menerjemahkan kasih orang tua adalah nggak boleh tegur ketika main handphone tengah malam. Ada orang tua bilang ke saya, Papa, bayangin umur kita makin nambah, masuk ke umur 60, makin bertambah umur kita tidur itu lebih awal. Tetapi jam 11 malam kita harus pergokin anak, harus ngawasin dia dari jam 9 panggil tidur sampai jam 11 belum tidur. Saya ke toilet, waktu ke toilet saya lihat kok kamar udah mati lampu tapi ada sinar terang. Bukan sinar kemuliaan Bapak Ibu. Dia ngintip, ambil kursi ngintip ke kamar anaknya. Ternyata anaknya memang matikan lampu tapi main handphone. Mata rusak, siapa yang keluar uang? Orang tua. Pergi ke dokter mata, siapa yang bikin kacamata? Uang orang tua. Lalu kalau tengah malam semakin malam tidur, kondisi tubuh asam. Lalu jam 12 tidur, jam 1 tidur, besok sampai siang. Siapa yang nanti akan membentuk anak ini punya semangat juang yang kuat ketika kerja di kantor? Orang tua yang berkata, Pak, makin saya punya usia, justru makin malam kan jadi naik tensi darah. Apalagi yang darah tinggi. Ketika lihat anak belum tidur main handphone, disuruh tidur. Ketahuan di jam 12 malam belum tidur main handphone. Marah gak? Marah. Yang mati kita duluan bukan dia. Darah tinggi, bahaya. Jadi gak gampang Pak. Nah Bapak Ibu, karena itu saya bilang Pak, kasih harus ada disiplin. Karena kalau mau anakmu bertumbuh, gak hanya kasih tapi disiplin. Orang tua yang setuju boleh lambaikan tangan. Wah, anak-anak yang setuju boleh lambaikan tangan. Anak boleh bilang, wah tunggu. Kenapa Tuhan perlu mendidik kita? Ya karena itu kasih plus disiplin ada pertumbuhan. Jadi kita perlu bertumbuh. Tumbuh apa? Bertumbuh dalam hal apa? Dalam hal karakter, kerendahan hati, ketaatan, kekuatan, kerohanian. Kita perlu bertumbuh dalam kesetiaan dan hikmat. Mau tahu contohnya siapa? Di dalam Alkitab kalau kita melihat mereka yang diproses Tuhan dalam pertumbuhan yang demikian adalah Daud. Bapak Ibu, Daud dididik Tuhan menjadi raja. Daud menjadi raja karena Tuhan menolak Saul. Siapa raja pertama Israel? Saul. Saudara, bangsa Israel melihat bangsa lain rajanya pakai kereta diantar. Wah ada barisan berbaris. Ada semua ada tentara. Ini mereka mimpinnya siapa? Samuel. Mereka bilang kok nabi Tuhan. Kok imam yang mimpin kita? Raja dong. Mereka minta raja. Memang anak Imam Eli tidak memiliki sikap hidup yang baik dan Imam Eli gak bisa mendidik anaknya. Hofni dan Pinehas akhirnya dimatikan Tuhan karena melanggar kekudusan Tuhan. Dan
jabatannya tidak turun. Justru turunnya ke Samuel. So Samuel ketika membimbing bangsa Israel benar-benar sedih. Kenapa? Isai bilang berikan kami raja. Dia bilang tunggu, kita datang doa sama Tuhan. Samuel bilang Tuhan, mereka minta raja. Samuel begitu kecewa sedih. Tuhan bilang apa? Bukan kamu yang mereka tolak, tetapi aku. So hati-hati ketika menolak pekerjaan Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Saudara, bukan manusia, tapi kita menolak Tuhan jangan. Tuhan bilang dia menolak aku. Dan Tuhan bilang, oke, Urapi. Siapa Saul dari suku Benyamin, suku yang terkecil. Dia sedang mencari kambing domba, ayahnya hilang, tetapi Tuhan mengurapi dia melalui Samuel dan dia jadi raja. Ketika jadi raja, saudara ingat, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia kekuasaan. Kalau mau tahu seseorang jujur apa enggak, kasih dia pegang uang. Di situ kita tahu karakternya. Saul lupa siapa dia. Waktu pemilihan raja diumumkan dia pun sembunyi. Aku gak pantas, aku gak layak. Tapi setelah jadi raja, kursinya terlalu enak, gak mau turun. Saudara, apa yang terjadi? Dia mengambil bagian imam, dia mempersembahkan korban dan dia menyalakan sambil talang-talat. Tuhan berkata, saya koyakkan, tidak lagi turun ke dia. Padahal kalau raja, yang jadi raja selanjutnya adalah anak, garis keturunan keluarga. Karena Saul bertindak demikian, seluruh garis keturunannya putus, pindah ke keluarga Isai. Siapa? Urapi Daud. Samuel datang ke rumah Daud. Samuel berkata ke rumah Isai, mana anakmu? Keluar anaknya satu-satu. Ingat, Saul dulu tinggi, gagah. Dan ketika anak Isai keluar ada yang tinggi, yang gagah. Samuel berkata, ini dia Tuhan. Tuhan bilang, bukan. Bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Ayat ini paling diterapkan pada waktu Imlek terima angpau. Aku gak lihat tante, gak apa-apa om. Angpaunya gak masalah mau bentuknya, warnanya. Sekarang angpau bahkan ada yang warna pink. Gak harus merah. Gak ada tulisan Mandarin gak apa-apa. Kulitnya gak penting. Yang penting isi dalamnya. Gitu kan ya. Saudara, Tuhan berkata, Tuhan bukan melihat rupa, melihat hati. Dan akhirnya adakah anakmu? Panggil dia pulang. Ada satu menggembalakan kambing domba. Daud bukan merebut kekuasaan. Daud tidak pernah tahu Tuhan pilih dia. Daud sedang dalam pekerjaannya. Daud sedang menggembalakan kambing domba dan kesetiaannya. Dari mana kita tahu setia? Kalau ada beruang yang menerkam dombanya, dia cabik, dia lepaskan dari mulut singa, mulut beruang. Dia pertaruhkan nyawa. Saya yakin kalau Daud datang ke orang tuanya, Bah, hari ini seekor domba diterkam oleh harimau. Isai, kamu ada apa-apa gak? Gak apa-apa nak. Yang penting kamu selamat. Gak apa-apa. So bisa gak Daud melaporkan dan ayahnya? Saya yakin mengerti. Betul gak? Ayah mana yang anaknya motor jatuh? Motorku rusak gak? Bukan nanya, kamu gimana? Kan enggak kan? Nah saudara. Tapi Daud gak demikian. Daud setia. Dan kesetiaan yang tersembunyi itu dilihat Tuhan di surga. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Saya bersyukur bahwa pujian hari ini semua tepat diambil sesuai dengan tema firman Tuhan, didikan Tuhan. Yaitulah karunia yang dimiliki pastor Anda, gembala Anda. Saya lihat YouTube-nya udah 130.000 subscriber ya. Lagu-lagunya menjadi berkat. Karena puji-pujian yang ada, saya lihat komentar di bawahnya. Banyak yang dari seberang diberkati dengan puji-pujian yang ada. Saudara kerjakan itu. Nah akhirnya Daud dipilih Tuhan. Pertanyaan saya, waktu Daud diurapi jadi raja. Langsung jadi raja gak? Nah, gak jadi raja, tapi pasti jadi raja gak? Ada banyak anak Tuhan lupa akan hal ini. Bahwa ketika Daud diurapi jadi raja, bukan langsung jadi raja. Ada proses yang namanya bersembunyi di gua, yang namanya difitnah, yang namanya dikejar, dan hidup sebatas antara mati dan hidup itu. So Daud, bayangkan dia seorang anak muda, dia bukan prajurit, dia bukan bangsawan, dia hanya gembala biasa. So zaman dulu nggak ada live TikTok. Hai teman-teman, saya lagi di padang gurun Efratah, lagi gembalakan kambing domba. Jangan lupa ya, follow ya. Lalu Tuhan kenal dia. Enggak. Saudara, nggak ada itu. Tapi Tuhan memandang hatinya dan mengurapinya sebagai raja. Bapak Ibu, Daud mungkin berpikir, wah, semuanya ini akan mudah. Yang urapi yang angkat siapa? Tuhan.
Beres. Ada tantangan apa? Beres di depan. Semua beres. So, karena itu saudara, orang yang tidak mengerti proses Daud ini seringkali berpikir perjalanan iman Kristen itu berhenti di berkat. Perjalanan iman Kristen itu hanya berjalan dan berhenti sampai kepada yang namanya kenyamanan. Enggak. Perjalanan iman Kristen itu sampai mengenal siapa pribadi Yesus itu. Saudara, ketika Daud mungkin berpikir, wah sejak hari itu mungkin lancar. Enggak, justru setelah diurapi, sejak hari itu goncangan badai yang tak berhenti. Difitnah, dikejar mau dibunuh oleh Saul. Hidup bersembunyi di gua, tinggal di padang belantara sebagai buronan. Tanpa rumah, tanpa kepemilikan, terpisah sama orang tuanya sementara di awal. Soalnya manusia melihat, kalau manusia lihat, manusia bilang apa? Orang akan berkata, kalau Tuhan mengasihi Daud, kalau Tuhan yang urapi Daud, kalau Tuhan yang pilih Daud, mengapa hidupnya jadi susah, jadi buruk? Pernah dengar ya? Saudara, tetapi di tengah pelarian Daud di padang gurun, dengan tidur di padang gurun, di dalam berjalan tanpa alas kaki mungkin, dalam nafas yang dimana musuh dan ngejar di belakang, Daud justru belajar sesuatu. Apa yang dia belajar? Mazmur 23 bilang apa? Tuhan adalah gembalaku. Betul? Saudara, hubungan Tuhan dengan umat, tidak ada satu tokoh Alkitab yang menggambarkan sedalam, seintim, sedekat seperti ungkapan Daud. Seorang Yesaya selama ini mengingat dan tahu Tuhan itu adalah dia disebut Adonai, Jehovah Jireh. Di dalam hubungan dia Allah yang transenden. So ingat, Allah kita bukannya Allah yang transenden, tapi Allah yang imanen. So kalau lihat bangunan-bangunan gereja-gereja kuno di Roma, di Eropa, itu kenapa gerbangnya tinggi besar. Betul kan ya? Lagu-lagu mereka begituin, karena mereka melihat Allah itu jauh di sana, suci kudus. Saya begitu berdosa, dia ini di sana duduk di tahta. Jadi makanya gerbangnya besar, gedungnya tinggi. Itu menggambarkan Allah yang transenden. Tetapi Tuhan juga mengajarkan sesuatu melalui apa yang Daud ajarkan. Dia bukan hanya Allah yang jauh di sana, dia Allah yang juga dekat di sini, yang imanen. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita? Itu Tuhan. Saudara, saya ingin membukakan tentang Daud ini. Kenapa Daud dikatakan berkenan hati Tuhan? Salah satu. Hari ini saya tidak selalu membahas Daud, tapi didikan Tuhan. Salah satu adalah, saya ingat, dia berkata Tuhan adalah gembalaku. Seluruh konsep ini tidak ada yang punya kecuali Daud. Dan itu sebelum Yesus lahir ke dunia, jauh sebelum di Injil Yohanes, Yesus bilang apa? Akulah pintu, akulah roti hidup, akulah air. Betul? Satu lagi Yesus bilang apa? Akulah gembala yang baik. Kok Daud bisa tahu? Betul kan? Begitu jauh di zaman yang akan datang, pribadi Allah datang menjadi manusia. Dan Allah itu berkata, aku gembala yang baik. Sebelum Yesus berkata, Daud adalah orang yang berkata demikian. Kenapa? Karena dia mengenal isi hati Tuhan. Sekali lagi boleh tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Itu Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Jadi kenapa Daud diizinkan diproses demikian? Karena apa? Karena dia anak. Bapak Ibu, dia tahu dia bukan orang asing. Daud tahu dia adalah anak yang dijaga. Dan didikan itu meneguhkan identitas Daud. Bahwa Tuhan mengasihi dia. Kalau anak, ya berarti apa? Berarti Tuhan juga mengasihi, karena itu didik. Setelah saya pelajari kehidupan Daud, Tuhan mengasihi Daud. Karena itu dia menegur Daud. Dia mengkoreksi Daud. Kapan Tuhan menegur, mengoreksi? Ketika Daud tidak keluar perang. Pada masa raja harus berkeluar perang. Dia nikmatin, dia lihat seorang wanita yang mandinya nggak tutup pintu atau nggak pakai atap kali. Saudara bayangkan seorang Daud yang bisa mengalahkan Goliat dengan pakaian lengkap. Dan Goliat menantang dia, bahkan pegang senjata. Sekarang ada satu yang gak pakai apa-apa. Gak lawan dan gak pakai senjata. Tapi kalah, itulah kelemahan pria. Senggol suaminya, hati-hati ya Pak ya. Lawan Goliat bisa menang. Betul kan ya?
Lawan yang satu ini kalah. Nah saudara, apa yang terjadi? Tuhan mengasihi Daud, karena itu Tuhan tegur dia. Ketika Daud jatuh dalam dosa besar, teguran Tuhan itu menyakitkan. Iya, tapi justru apa? Bukan sakit itu yang dipikirkan. Teguran yang menyelamatkan dan justru memulihkan Daud. Amin. Teguran itu bukan tujuannya itu menyakitkan, bukan. Tetapi menyelamatkan dan memulihkan. Sekali lagi, kasih tanpa disiplin itu tidak akan ada pertumbuhan. Dan Daud menjadi lebih rendah hati. Daud menjadi lebih takut akan Tuhan. Amin. Itu prosesnya. Bagaimana pertumbuhan? Saudara, mengapa didikan Tuhan diperlukan? Untuk pertumbuhan. Kita lihat contoh Daud. Di padang gurun, Daud kan belajar. Kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan, hikmat. Yang keberanian berasal dari Tuhan. Semua proses itu dibentuk. Bukan hanya menjadi raja yang kuat loh. Tapi saya mempelajari kisah Daud. Daud dibentuk menjadi raja yang berhati Tuhan. Saya ulangi. Daud bukan hanya dibentuk untuk menjadi raja yang populer. Raja yang kuat. Tetapi raja yang berhati Tuhan. Yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Itu. Nah akhirnya apa? Bertahun-tahun dalam pelarian Daud akhirnya naik tata. Dan saya lihat Daud tidak hanya punya mahkota. Tetapi hati yang sudah ditempa oleh didikan Tuhan. Itulah Daud. So karena itu kita perlu didikan Tuhan. Proses yang dialami Daud penuh air mata, bahaya, keraguan. Tetapi semua itu bukan hanya karena Tuhan. Bukan karena Tuhan benci. Tapi justru karena Tuhan mengasihi Daud, Tuhan siapkan dia menjadi sosok yang tangguh, sosok yang besar. Dan didikan Tuhan menyatakan, Daud, aku pilih kamu, kamu anakku. Dan melalui hidupmu aku tunjukkan kasihku kepada dunia, kepada Israel. Melalui hidupmu saya akan tumbuhkan engkau menjadi pribadi yang mengenal isi hatiku. Tanpa padang gurun. Saya ulangi, tanpa padang gurun. Daud tidak akan memiliki hati yang siap memegang mahkota. Sama-sama katakan, tanpa padang gurun, Daud tidak akan memiliki hati yang siap memakai mahkota. Mari kita lihat slide selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat slide selanjutnya, boleh tolong? Ya, kalau demikian, Pak Pendeta Fu, Master Fu ya. Ya, kalau begitu, dalam Tuhan yang akan mendidik kita, kita mengenal bahwa Tuhan mengapa harus mendidik kita dan perlu mendidik kita, bagaimana didikan Tuhan itu terjadi. Bagaimana respon saya juga terhadap didikan Tuhan. Yang pertama, jangan anggap enteng. Dan kau dididik Tuhan, jangan putus asa. Yuk kasih tahu kanan kirinya. Jangan anggap enteng. Jangan putus asa. Jangan. Bapak Ibu, hidup kita, siapa diri kita dikenal, bukan dari kejadian. Bukan. Tapi respon kita terhadap kejadian. Di Jakarta, saya ketemu ada orang nyetir mobil, belum diserempet, belum baret, cuma dipotong jalannya, dikejar itu mobil, dipotong sama dia lagi, diajak turun berantem. Ada orang, mobilnya udah keserempet, tetapi gak berantem. Ada pendeta yang istrinya punya ilmu. Ini suaminya berkobar-kobar, orang marahan, badannya besar tinggi, dan dulunya hidupnya preman. Debt collector, pernah kerja di debt collector, pernah masuk penjara, lagi nyetir, udah jadi pendeta, nyetir diserempet, langsung keluar ininya. Istrinya cuma punya satu ilmu, Pak, enggak, udah pak, itu jemaat pak, jemaat, langsung yang jadi. Jadi kalau jemaat di tempat ini, ketika tiba-tiba diserempet mobil masuk, langsung, jangan-jangan gembala pak, enggak ya. Kalau gembala, ibu ingetin, Pak, jemaat pak, jangan pak. Bapak Ibu, respon yang benar menentukan siapa jati diri kita. Bukan kejadian membentuk kita, respon kita. Amin. Nah, apa yang harus menjadi benar jadi respon kita? Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dengar, taat sampai Tuhan bicara. Kalau Tuhan sedang bicara. Kedua, jangan putus asa. Kenapa? Karena Tuhan mendidik, karena mengasihi, bukan membenci. Karena itu saya tulis, tetap bertumbuh melalui proses didikan Tuhan. Bapak Ibu tahu siapa yang Tuhan proses demikian. Ketika saya melihat kehidupan daripada
Esther. Wah, itu gak mudah. Tahu Esther, saya sedang mempelajari kitab Esther. Besok jam 5 pagi saya akan khotbah di Zoom. Jam 5 pagi. 100 peserta kita batasin, hanya 100 orang. Nah, saya mengajar Esther pasal kedua. Karena pasal 1 sudah minggu lalu saya ajar. Soalnya Esther itu seorang yatim piatu. Esther itu hidup di tanah pembuangan, tidak punya kuasa, tidak punya posisi. Itulah hidup Esther. Wanita yang gak punya papa mama lagi, tapi Tuhan sedang mempersiapkan dia diam-diam dan langkah demi langkah. Bagaimana proses hidup Esther? 1. Waktu dari kecil dia dididik oleh Mordekai dalam hukumnya Tuhan. Firman Tuhan ditanamkan dan identitasnya dia mengerti bahwa dia umat Allah dan bukan sekedar anak kecil yang sedang pergi diaspora. Bukan sedang ada di tanah lain. Nah, itu penting. Sejak kecil didik anak-anak kita bertumbuh dalam firman. Amin. Itu penting. Jadi ingat, sekolah minggu itu bukan tempat penitipan anak. Sekolah minggu adalah tempat di mana anak kita boleh bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Nah, kalau saya lihat kehidupan Esther, sesuatu yang luar biasa saat bangsa Yahudi, bangsanya terancam dimusnahkan. Pamannya Mordekai bilang apa? Dan itu pembimbing rohani juga. Kasih dia teguran keras. Siapa tahu justru untuk saat seperti ini engkau ada untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Kalau engkau jadi ratu, maju. Padahal dia tahu kalau maju bahaya nih. Bisa mati. Kalau raja gak panggil, maju menghadap raja bisa mati. Tapi Mordekai bilang, mungkin justru untuk saat inilah. Nah, itu orang yang benar-benar mau masuk dalam proses yang demikian. Boleh minta next slide lagi? Kita lihat. Coba. Ada yang terlewatkan. Coba. Didikan. Balik lagi. Bukan balik lagi. Nah, bagaimana Tuhan mendidik kita? Tadi kan didikan Tuhan itu harus. Ini bagaimana Tuhan mendidik kita. Pertanyaannya gini, oke, kita harus dididik oleh Tuhan. Ada proses. Bagaimana? Melalui firman. Jadi walaupun Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di negara orang lain di Babel. Disuruh makan makanan raja. Dia gak mau loh. Betul gak? Karena tertanam didikan Tuhan. Dan apa? Esther juga begitu. Saudara, dan bagaimana kita tahu Tuhan mendidik kita? Roh Kudus akan bimbing kita. Bagaimana kita tahu Tuhan mendidik kita? Melalui pemimpin rohani. Buktinya Mordekai membimbing Esther. Bagaimana kita tahu didikan Tuhan? Melalui keadaan dan pergumulan. Wah, waktu itu Esther kalau kita belajar dan lihat keadaan dan pergumulannya. Saudara, dia tidak pernah milih jadi ratu. Esther itu bukan orang yang haus kekuasaan. Tapi situasi yang menegangkan di mana umat Yahudi akan dibantai, dibunuh. Justru menjadi cara Tuhan. Masukkan dia dalam sebuah kelas yang namanya kelas latihan keberanian. Itu Esther. Saudara, ada konsekuensi gak? Ada. Bagaimana Tuhan mendidiknya? Belajar untuk siap menerima konsekuensi. Esther tahu kalau hadap raja tapi tanpa dipanggil berarti kematian. Tapi itu justru mematangkan imannya dia. Akhirnya Esther dipakai Tuhan menyelamatkan bangsanya. Bapak Ibu, Tuhan bisa mendidik kita melalui firman, Roh Kudus, memimpin rohani, keadaan dan konsekuensi yang ada. Tuhan selalu mempersiapkan kita melalui 5 hal ini supaya kita siap menerima panggilan Tuhan. Amin. Itu. Nah, bagaimana merespon kalau Tuhan mendidik? Nah, next slide yang tadi. Selanjutnya. Udah tadi saya sudah jelaskan ya responnya ya. Jangan tolak, jangan ini. Selanjutnya. Nah, hasilnya gimana? Yang Tuhan mau hasilkan, lihat didikan. Kekudusan. Bapak Ibu dengar. Apapun mujizat, iblis bisa tiru mujizat gak? Iblis bisa kasih kekayaan gak? Ada satu hal yang dia gak bisa tiru. Kekudusan. Kesucian. Yang setuju lambaikan tangan. Amin. Kekudusan, kesucian. Supaya, kenapa kekudusan? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan. So, hasil didikan Tuhan apa? Ada damai sejahtera. Hasil didikan Tuhan apa? Ada karakter yang dewasa. Saudara, didikan Tuhan mungkin awalnya sakit. Tapi buahnya pasti manis. Yuk katakan sama-sama. Mungkin awalnya terasa sakit. Tetapi buahnya akan manis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Siapa yang Bapak Ibu ingat kalau lihat bagian ini?
Ayub. Ayub. Saudara, Ayub seorang yang benar ya. Bukan manusia mengakui. Tuhan yang ngomong. Kalau manusia mengakui, mungkin ada apa-apanya di belakang. Tuhan bilang enggak, lihatkah engkau hambaku Ayub. Bapak Ibu, dan Tuhan tantang iblis yang berkeliling. Dunia melihat. Wah, dari mana? Keliling dunia. Jadi sebelum kita keliling dunia, iblis sudah keliling dunia Bapak Ibu. Iya kan? Saudara, Ayub hidup takut akan Tuhan, tetapi dalam waktu sekejap semuanya hilang. Apa yang hilang? Hartanya hilang, anaknya meninggal, tubuhnya penuh borok. Dan yang lebih lagi, istrinya berkata. Apa yang kata istrinya? Kutukilah Allahmu dan matilah. Waduh, harta hilang, kesehatan hilang, anak hilang. Sekarang istri. Nah, bahkan istri bilang, udah kutuki. Itu titik yang paling gelap dalam kehidupan Ayub. Tapi Ayub yang berdiri di tengah persimpangan. Saudara, bersyukur. Pilihannya gini, anggap enteng suara Tuhan atau putus asa dalam penderitaan. Mau dua-duanya itu, tapi enggak. Dia memilih dengan respon yang benar. Yang tadi saya katakan. Ayub apa? Boleh kita balik lagi? Respon Ayub apa? Dia nggak nganggap enteng. Saudara, ada satu kalimat yang Ayub ucapkan, yaitu apa? Dia tetap mencari Tuhan, dia tidak menutup telinganya, dia tidak menutup dirinya dari pergumulan dihadapinya. Di dalam kitab Ayub dikatakan, telingaku mendengar tentang engkau. Saudara, Ayub nggak putus asa. Tidak lari dari Tuhan, dia justru berseru, aku tahu penebusku hidup. Itu ada di kitab Ayub. Itu Ayub tuh. Dan apa? Bagi Ayub diri kan bukan tanda kebencian. Justru jalan menuju kedewasaan. Akhirnya Ayub bilang begini. Ketika Tuhan pulihkan dia. Bukan hanya dari materi. Tapi secara rohani. Dia bilang, tetapi kini mataku memandang engkau. Saudara, dulu aku dengar dari orang lain. Tetapi sekarang aku tahu dan aku mengenal sendiri. Jemaat yang mengerti didikan Tuhan tema ini. Dan kita gali, kita bahas, kita minta Tuhan tuntun. Saya percaya akan menjadi jemaat yang dewasa. Amin. Iya. Nah, tujuan didikan slide selanjutnya itulah supaya kita kudus, supaya kita memiliki damai sejahtera, dan hasilnya kita semakin dikuduskan Tuhan, memiliki damai sejahtera dan karakter yang dewasa. Selanjutnya, saya tutup dan beberapa slide ini saya sudah kasihkan contoh Yusuf, Daud, Yunus. Nanti, saudara, next slide kita lihat lagi. Saudara, kita tahu hari-hari ini harga emas naik. Saya pakai contoh emas. Ya, hari ini emas udah berapa? Sebelum ke gereja udah lihat belum? Tadi duduk udah lihat. Bapak Ibu, pandai emas itu, proses emas itu apa? Bukan merusak kan? Waktu dibakar, waktu ditempah, memurnikan. Tujuannya emas makin berkilau, makin berharga, makin murni. Sama itu cara Tuhan terhadap kita. Selanjutnya, nah, saya mengajak kita, kalau saat ditegur firman, dengar dan taat dengan hati terbuka. Saat pemimpin menegur, ya kan dia juga manusia, dia juga ada dosa, kenapa? Udah Bapak Ibu, terima rendah hati dan mau belajar bersikap dengan baik. Sikap belajar, teachable. Kalau dalam hidup kita, ternyata ada masalah. Saat ini kita dalam gereja yang dulu di tempat ini, ada masalah. Cari apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Dan kalau saat ini Bapak Ibu mengalami namanya kepahitan, percaya pada kasih Tuhan yang sempurna itu. Jadi saya pagi membaca satu kisah yang tercatat dalam sejarah Amerika, seorang ibu yang anaknya diperkosa. Dan itu satu-satunya kejadian menghebohkan Amerika. Ketika dalam sidang, dia ternyata bawa pistol. Dia keluarkan pistol, dia tembak orang yang perkosa anaknya di pengadilan. Heboh. Sebagian warga Amerika berkata, itu baru benar, baru adil. Sebagian warga Amerika berkata, ini melecehkan hukum di pengadilan. Tapi satu hal yang jadi perhatian saya. Ketika wanita ini dimasukkan ke penjara, karena dia juga nembak kan? Di pengadilan kan? Bunuh, dia dimasukkan. Yang mengejutkan, waktu dia keluar dari penjara, beberapa tahun kemudian, dia mengidap sakit kanker. So, saya mulai memikirkan, pengampunan itu ternyata menyembuhkan. Pengampunan itu bukan melepaskan orang yang salah terhadap kita, tetapi melepaskan kita dari penjara kepahitan itu.
Pengampunan itu bukan bicara bahwa orang itu layak diampuni. Tetapi Tuhan layak dihormati. Amin. Karena Tuhan yang berkata, ampunilah. Kita mau belajar taat kepada Tuhan. Pengampunan bukan membebaskan orang itu dari kesalahan. Tetapi membebaskan diri kita dari penjara kepahitan itu. Amin. Iya. Karena itu kalau kita lihat, kalau Tuhan proses kita, Tuhan didik kita, tetaplah dalam proses Tuhan. Karena kelas Tuhan itu berbeda-beda. Tapi tujuannya sama. Ya kalau sekolah kelas matematika, fisika, kimia segala macam. Kelas kita beda. Tetapi tujuannya sama. Apa tujuannya? Katakan sama-sama. Karakter Kristus. Nah, saya mau bagikan satu kisah nyata. Ketika saya tahu saya akan ada rapat kerja nasional di Bali. Saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan saya? Saudara, saya membangun satu hidup yang di dalam komunitas yang saya bina. Setiap pagi, komunitas ini namanya Sahabat Doa. Senin sampai Sabtu jam 5 pagi kami ketemu. Dan saya selalu mengajarkan pedalaman Alkitab. Awalnya saya juga bilang, Tuhan, masa pagi hari pedalaman Alkitab? Mana orang mau sih? Orang ngantuk. Tapi justru hari demi hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Lalu ketika saya belajar hal itu, saya tahu satu hal. Iman itu bicara tentang jalanin dulu, ngertinya belakangan. Kan itu kesaksian yang Bapak Ibu dengar. Bapak Ibu lagi bangun gereja kan? Saudara, bukankah ketika Elia datang ke janda Sarfat, buatkan roti itu dulu untuk aku, betul? Ngerti? Nggak ngerti, jalanin dulu, ngerti belakangan. Ini yang terjadi. Saudara, saya masih ingat ketika Israel mengalami penyerangan dari Hamas, itu bulan Oktober, tanggal terakhir bulan April, saya setiap kali dalam 1 bulan tanggal terakhir, saya pasti puasa jam 6 sore. Saya buka puasa di tanggal 1. Menutup bulan itu dengan syukur dan memasuki bulan yang baru meminta pertolongan Tuhan. Bulan Mei di tahun itu saya dapat sesuatu. Tuhan bilang perhatikan Israel, doakan Israel. Saya bilang Tuhan gimana perhatiin, gimana doain? Saya nggak ngerti. Lalu saya katakan ke komunitas, ke para pengurus, biasa ada 1-2 suara yang berkata, aduh emang Indonesia kurang ya pokok doa ya. Emang Indonesia kurang banyak hal yang perlu didoain, korupsi ini itu. Saya bilang nggak tahu, saya nggak ngerti. Tuhan suruh doain. Lalu kita berdoa. Ada yang mengingatkan, Pak hati-hati loh, Bapak di YouTube loh. Bapak dibilang bela Israel loh, Bapak doain loh. Saya bilang ya kita jalannya doa. Dari bulan Mei kami berdoa. Tiba-tiba bulan Oktober hari Sabtu pagi dapat berita. Hamas menjebol pertahanan Israel. Tidak pernah terjadi dari tahun 1948. Sejak Israel berdiri jadi negara. Kecolongan yang terbesar ada kali itu. Ribuan orang ditawan oleh Hamas. Pada waktu baca itu, Roh Tuhan bilang, ini loh yang saya suruh kamu doain. Ternyata akan terjadi seperti itu. Tahu nggak? Nggak tahu. Bapak Ibu, inilah cara Tuhan yang memproses. Saya minta slide yang terakhir. Saudara, didikan Tuhan itu bukan murka. Sekali lagi, kasih Tuhan yang membentuk. Tuhan mendidik kita karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Yuk sama-sama katakan didikan Tuhan bukan murka. 1, 2, 3. Didikan Tuhan bukan murka. Bukan marah. Tetapi kasih yang membentuk. Tuhan mendidik kita karena kita adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Yang Tuhan minta apa? Percayalah pada prosesnya Tuhan. Amin. Ya, saya tutup begini. Bapak Ibu, ketika saya bilang Tuhan saya di Bali. Apa yang saya lakukan Tuhan? Apa yang Tuhan mau bicara? Cukup lama. Ya, saya bicara terus dapat sesuatu. Oke, berkati Bali dengan cara apa? Saya bilang Tuhan buka jalan. Ketemu satu sekolah di Bali. Saya dengar kabar dia baru bergabung dengan organisasi kami, lembaga kami. Sekolah yang terbaru di Bali yang baru gabung. Bukan terbaru, sekolah lama maksudnya paling baru bergabung. Ya paling baru. Lalu saya hubungin. Ketika saya hubungin, saya ingat itu, oh ya, saya tahu. Ibu ini pernah Tuhan bicara bagi hidupnya. Ya, tentang 2 bulan lalu saya ke Bali. Tuhan tuntun dia ketemu saya. Dalam cara Tuhan yang luar biasa. Nah jadi waktu kesini saya bilang, oke, Bu, saya ke Bali. Kumpulin anak-anak ya. Saya bilang, kumpulkan anak-anak. Istri saya akan kasihkan seminar. Kumpulin orang tua murid. Saya mau kasih seminar parenting buat mereka. Oke, kumpul. Setelah itu saya lihat sekolah. Sekolahnya bukan lagi menengah. Di Bali loh Bapak Ibu, di tengah kota loh. Sekolahnya di bawah. Saudara, 5 panti asuhan menaruh anak-anak mereka di sekolah itu. Nggak berani di sekolah lain. Kalau sekolah lain nggak bayar uang sekolah 3 bulan, 6 bulan, setahun pasti keluar. Tapi di sekolah ini kalau nggak bayar masih bisa.
Bahkan dicariin beasiswa. Soalnya ketika saya selesai pelayanan, Tuhan taruhkan sesuatu di hati saya. Saya bilang, Bu, saya gak ngerti loh. Saya mau ambil 10 anak. Saya mau beasiswa 10 anak. Oh, lalu keluar satu cerita. Ya Pak, ada satu anak. Itu tinggal sama gurunya kami. Dan guru ini udah punya 3 anak. Tambah anak ini tinggal di rumah dia, 4 anak. Dan guru ini yang memberi beasiswa. Oh, saya udah ngerti nih cara Tuhan bicara. Kenapa? Karena saya akan ketemu 200 orang penyelenggara pendidikan di Rakernas nanti. Kok muncul cerita begini? Gimana Bu? Begini, anak ini ditinggal oleh orang tuanya. Orang tuanya hilang sampai hari ini. Kenapa hilang? Papanya bunuh 1 orang. Anak ini masih kecil ditinggal. Iya. Nah, ditinggal. Anak ini diambil. Dibawa ke Bali. Yang bawa ini ajak dia masuk tinggal di rumahnya. Sekolahkan dia. Orang ini ada seorang guru di Bali. Oh. Saya tanya. Kenapa dia mau ngambil anak itu? Ya kasihan. Dia ditinggal. Nggak ada orang tuanya. Tapi ada satu hal. Orang tua dari anak ini bunuh orang kan? Melarikan diri. Yang dibunuh Bapak tahu siapa nggak? Yang dibunuh adalah orang yang angkat anak ini jadi anaknya. Guru yang bawa anak ini ke Bali dan sekolahkan dan taruh di rumahnya. Papanya lah yang dibunuh oleh anak orang tua ini. Saya diam. Bener Bu? Iya. Nggak gampang. Setiap kali lihat wajah anak ini dia ingat papanya dibunuh oleh papanya anak ini. Tapi Tuhan mengajarkan dia sesuatu. Inilah proses didikan Tuhan. Pengampunan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sewaktu saya tahu hal ini hati saya hancur. Saya bilang Tuhan. Saudara sekali lagi. Tuhan menghajar orang dikasihnya. Menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya tidak tahu apa yang menjadi proses Tuhan dalam hidup kita. Tapi hari ini. Siapkah kita menerima didikan Tuhan? Dan kalau kita siap, kita akan bertumbuh dan semakin dewasa. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengajak para pemuji juga maju ke depan. Pemusik juga. Kita naikkan pujian sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Tadi pujian ini dinyanyikan di awal ibadah. Ya. Siapakah yang berkata bahwa hari ini engkau mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Amin. Amin. Yuk, dan pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Ketika tadi di awal ketika saat teduh, Gembala mengajak kita menaikkan pujian ini. Saudara, saya bersyukur dari puji-pujian yang ada. Pujian Tuhan tak selalu Tuhan menjawab doa. Berkali-kali kau menolong, seringkali ku tak mengerti jalanmu. Semua pujian ini saya percaya dihasilkan oleh orang-orang yang mengalami pergumulan dengan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan bagai di Tara yang gelap tanpa selimut hanya, namun tetap percaya Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, walau di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya
Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Bagimu memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, genapi karyamu. Saudara, sebelum saya tutup dalam doa, izinkan saya berdoa engkau dari atas mimbar ini. Saudara, satu hal yang saya diingatkan. Saya tahu ada satu orang yang menamakan dia sebagai nabi Tuhan. Tapi sebagai nabi Allah, dia bukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika dipanggil ke Niniwe, dia gak mau. Kenapa? Karena Niniwe adalah musuh dari Israel. Niniwe adalah ibu kota Asyur. Asyur adalah musuhnya Israel. Bagi Yunus, gak masuk akal memberitakan obatan dan Tuhan mau mengampuni. Saudara, Niniwe jahat. Kota Niniwe adalah musuh yang menyerang, membunuh. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, beritakan keselamatan, saya mau mengampuni. So Yunus melarikan diri. Ketika melarikan diri, bukan Tuhan jahat, bukan murka. Saudara, Tuhan turunkan adalah sebuah ketukan untuk kembali menyadarkan Nabi Yunus akan panggilan dia. Saya tahu ketika kapal itu digoncangkan, ketika ketahuan Yunus orang yang mengakibatkan kenapa badai itu turun, Yunus bilang apa? Lemparkan aku ke laut. So itu pilihan yang sangat, maaf kata, sangat bodoh, pilihan yang sangat berbahaya. Sehebat apapun Yunus pasti di laut. Karena kalau dia ditinggalkan di tengah laut, dia bisa mati kedinginan. Kalau dia bisa berenang pun akan kelelahan menghadapi ombak yang besar. Dan kalau dia tetap bisa selamat, binatang buas yang bisa memakan dia, ikan-ikan yang ada. Saudara, ketika Yunus berkata, aku ke dalam laut, itu dia tahu dia sudah lari dari Tuhan. Dan bagi saya itu keputusan untuk bunuh diri. Keputusan yang udahlah gue mati aja, saya gak mau ke Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Tuhan kirim seekor ikan menelan Yunus, bukan menggigit. Saudara, apakah Tuhan wajib menyelamatkan Yunus? Apakah tanggung jawab Tuhan untuk menyelamatkan dia? Bukankah dia sudah lari dari Tuhan? Bukankah dia mendukakan hati Tuhan? Bukan minta dilemparkan ke laut? Tapi lihat, Tuhan gak marah. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan mendidik Yunus di dalam perut ikan. Tuhan kirim seekor ikan. Dan Yunus akhirnya berdoa dalam perut ikan. Keselamatan ialah datang dari Tuhan. Dan dia dikeluarkan. Soal saya tidak tahu apa yang kau alami. Kalau hari ini engkau mengalami sesuatu, satu hal yang saya minta. Jangan marah sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Tuhan kenapa aku mengalami kegagalan? Tuhan kenapa ini terjadi pada aku? Sering ku tak jalan-jalanmu Tuhan, walau di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu.
sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. So kalau engkau berkata, Tuhan ini aku, Tuhan angkat tanganmu, tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Hari ini saya tidak tahu apa yang engkau alami, situasi sulit seperti apa. Engkau sedang sakit, engkau mengalami kegagalan, engkau mengalami persoalan dalam rumah tangga, ada masalah masalah pekerjaan. Kalau engkau berkata, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Firman Tuhan berkata, Tuhan sedang mendidik engkau sebagai anaknya. Kalau engkau berkata amin, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Saat Tuhan mengasihimu, Tuhan sedang membentuk karaktermu, Tuhan sedang mengoreksi arah hidupmu. Tuhan mau engkau semakin serupa dengan pribadinya. Tuhan bukan marah sama engkau kalau engkau saat ini mengalami hal-hal itu. Tuhan bukan mau menghancurkan engkau, membiarkan engkau hancur. Enggak. Tuhan hanya minta bahwa engkau mau bertumbuh. Tuhan sedang membentuk untuk bertumbuh. Siapa yang berkata, iya saya percaya itu. Taruh tanganmu di dadamu, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Soalnya Tuhan mau menjadikan engkau anaknya. Soalnya Tuhan mengasihi engkau. Memproses engkau, karena itu yuk kita berdoa. Bapa, kau lihat setiap tangan yang terangkat. Dan kalau hari ini anak-anakmu yang mengalami dalam proses-proses yang tadi, yang kami lihat Tuhan, dalam hidup ini ada kegagalan, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, tantangan kehidupan dan kesehatan. Tuhan, hari ini kami mau pulang, kami mau berkata, apapun yang terjadi, Tuhan baik bagi hidup kami. Soalnya Tuhan, kami mau berdiri tegak dan kami mau berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Ketelanjangankah, kelaparankah, pergumulankah, kehinaankah, pedangkah, kedinginankah, kesulitankah, kegagalankah, kami tetap mau melekat di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau tahu yang mengangkat tangan Tuhan yang hati yang hancur, Engkau dekat kepada orang yang hatinya hancur. Kalau ada yang Tuhan di hadapan-Mu menangis, Tuhan dalam hati hancur, Tuhan tampung air mata mereka di kirbat-Mu. Biarkanlah Tuhan hari ini kami anak-anak-Mu, kami pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Kami pulang membawa sukacita daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Yesus berkati kita semua. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya kita berdiri bersama-sama. Rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik, walaupun tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berjalan atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
rancangan-Mu bagiku, layak dan baik. Walaupun tak dapat berlihat semua rencana-Mu, Tuhan, hatiku tenang, namun hatiku tetap memandang padamu, karena tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Terus kami percaya Tuhan, Engkau menuntun langkah hidup kami. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kami mau terus belajar untuk mengenal apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Kami memperhatikan, kami merenungkan, dan kami terus melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami, setiap keluarga dimanapun kami berada. Kami bekerja, kami beraktivitas, Tuhan selalu memberkati kami. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkati bagulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan juga memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.